Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, diri saya adalah Dr. Hajah Furqoni Putri Sakura, SHMH MKN. Saya adalah pengajar pada Universitas Jayabaya Jakarta untuk materi kuliah di Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum. Adapun materi kuliah yang saya ampu adalah hukum agraria, kemudian metodologi penelitian dan penulisan hukum, serta ilmu perundang-undangan. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi ajar yaitu mengenai hukum agraria. Baiklah teman-teman semuanya, mahasiswa Magister Kenotariatan dari Universitas Jayabaya, saya akan mengajar mengenai hukum agraria. Hukum agraria ini adalah diperuntukkan sebagai materi dasar untuk teman-teman atau mahasiswa calon notaris dan PPAT. Karena hukum agraria ini berangkat atau bermula dari pembahasan mengenai Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kita akan mengikuti perkuliahan berikut ini yang berkaitan dengan mengenai kebijakan rumah susun di ibu kota DKI Jakarta dan di ibu kota Nusantara. Mari kita ikuti perkuliahannya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua teman-teman. Hari ini kita kuliah mata pelajaran hukum agraria sesi ke-15 ya teman-teman semua ya. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa calon notaris ya. Iya ya, mahasiswa-mahasiswa calon notaris dan PPAT. Semua pasti pengen jadi notaris kan? Iya, kuliahnya udah mahal bayarnya ya. Iya, belum kuliahnya bayarnya mahal, kemudian nanti praktek magang sama notaris 2 tahun. Iya, nggak apa-apa, semangat ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita kuliah yang ke-15. Nanti minggu depan adalah jadwalnya UAS. Jangan kaget ya, cepet ya. UAS, ujian akhir semester. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, saya minta dari relawan, calon-calon notaris, ada yang mau mimpin doa? Siapa? Oke, silakan mimpin doa. Nanti teman-temannya, karena beliau beragama muslim, yang lainnya menyesuaikan. Saya boleh duduk ya, karena ada yang berdoa ya. Yuk silakan Mbak, pimpin doa Mbak. Sebelum mulai kuliah hari ini, baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa. Amin. Robbi shroli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Teman-teman, hari ini saya boleh mengabsen dulu ya. Nggak boleh diabsenin ya. Nomor 1, Mika Anindira. Hadir? Oke. Muhammad Farhan? Hadir, thank you. Muhammad Aditya? Hadir. Williams Kisley? Absen, izin, oke. Aisyah? Hadir. Virginia? Hadir. Muhammad Reza? Izin juga. Muhammad Glenardi? Oke. Akbar? Akbar. Rido Muizudin, sorry ya. Kemudian Arizal? Ada. Johan Joshua? Pres Koko? Oke. Alham? Pinky? Susilo? Muhammad Rizky? Hadir. Steven? Oke. Gabriela? Winnie? Oke. Ada yang belum diabsen sama saya? Nggak ada ya, semua udah absen ya. Tolong sampaikan
Ke ketua kelasnya, mana ketua kelasnya? Oh, Mbak Aisyah, sampaikan ke yang tadi absen supaya kirim surat, karena nanti akan mengurangi nilai. Oke teman-teman semuanya, saya sudah absensi dan semua sudah hadir ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita mau belajar hari ini ya. Hari ini materi kita, nah kan hukum agraria sesi ke-15 ya, sesi ke-15. Jangan lupa kita mau review dulu ya yang sebelumnya. Sekarang sesi ke-15 nih ya, sesi ke-15 hukum agraria. Kita mau bicara kebijakan penyelenggaraan program rumah susun di DKI Jakarta dan di IKN, Ibu Kota Nusantara ya. Sekarang ada inget nggak mata kuliah minggu lalu sesi ke-14 apa ya kira-kira ya? Ada yang remember nggak? Coba Glenn, minggu lalu mata kuliahnya apa judulnya? Tentang tata ruang dan tata guna tanah. Bener nggak? Bener ya? Coba bisa dijelaskan nggak supaya ini nyicil UAS nanti. Tata ruang itu apa sih? Tata guna tanah itu apa sih? Ya baik, izin Ibu untuk Ya. menjelaskan. Silakan. Jadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dinyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Oke. Ya, itu adalah mata kuliah minggu lalu sesi ke-14. Sekarang kita sesi ke-15 belajar mengenai program rusun ya, rumah susun di DKI dan Ibu Kota Nusantara. Kenapa sih Ibu angkat? Kalau yang lalu-lalu Ibu cuma bilang DKI, tapi tahun ini Ibu tambahin supaya teman-teman punya wawasan bertambah. Ibu Kota Nusantara. Siapa yang mau ke jalan-jalan ke Ibu Kota Nusantara? Sudah ada yang tahu di mana Ibu Kota Nusantara? Titik nol? Belum ya? Di Kalimantan. Ya, ada yang orang Kalimantan nggak di sini? Nggak ada ya? Iya. Nanti teman-teman bisa buka kantor notaris di Kalimantan sama PPAT. Kalau di DKI Jakarta sudah penuh. Ya, sudah penuh. Jadi saya sengaja ambil sampling Ibu Kota Nusantara. Ya, next slide. Jadi tujuan dari teman-teman ini agar teman-teman ini mampu menjelaskan ya bagaimana kebijakan regulasi dari adanya rumah susun. Ya, ini adalah tujuan kita pembelajaran hari ini. Di UAS akan saya keluarkan. Jadi dicatat ya yang saya omongin ya, poin-poinnya ya. Dicatat benar ya. Nah, terus berikutnya adalah bagaimana kita mempunyai CPMK ya, mata kuliahnya ini pembelajaran dari mahasiswanya itu pengen apa sih? Sesi ke-15 ini saya pengen sekali mahasiswa itu mampu menjelaskan ya. Karena kenapa saya ambil hukum adat? Karena IKN itu adalah banyak bersinggungan dengan adat ya. Sehingga teman-teman harus belajar mempelajari situasi adat di IKN. Kalau di Jakarta teman-teman pasti sudah tahu semuanya ya. Nggak usah dipelajarin lagi, sudah hafal karena tinggalnya kita di Jakarta ya. Ini adalah kuliah khususnya CPMK-nya, jadi mampu menganalisis mengenai masalah-masalah yang ada, bahkan bagaimana regulasi kita di DKI dan di IKN ya, itu regulasinya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, jadi dalam rangka kita belajar hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kenapa sih sebetulnya ya pemerintah itu menyampaikan bahwa rumah susun itu masalahnya mencuat di permukaan. Ya, masalah rumah susun itu mencuat di permukaan karena apa? Teman-teman bisa lihat bagaimana rumah susun itu kan rumah yang bertingkat. Tapi kalau di Jakarta disebutnya apartemen. Ya, di Jakarta ada yang tinggal di apartemen enggak? Tinggalnya di daratan semua ya, di bumi semua ya. Iya. Bahagia kita bisa tinggal di tanah yang ada di bumi. Kalau tinggal di apartemen ya teman-teman, atau ini bahasa bagusnya apartemen ya, kalau yang pemerintah bangun adalah namanya rumah susun ya. Ini adalah tempat di mana semua orang itu dalam satu gedung ya. Ada rumah susun Ben Hill, Bendungan Hilir, ada rumah susun di daerah Karet,
ada rumah susun banyaklah ya, kemudian di daerah-daerah padat huni. Jadi sebetulnya tingginya investasi rumah susun itu tidak dibarengi dengan pengetahuan hukum terkait dengan rumah susun tersebut ya. Sehingga teman-teman, oleh karena kenapa kita bangun rumah susun pemerintah? Di DKI Jakarta berapa jumlah penduduknya? Sementara antara luas tidak dibarengi dengan jumlah hunian dan jumlah tanah. Akhirnya pemerintah mencoba, kebijakan kita adalah alternatifnya apa? Menyediakan perumahan dengan bertingkat ke atas, namanya rumah susun. Jadi yang membangun adalah pemerintah melalui PT BUMN yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ya, bukan punyanya Pak Lim Siliong, bukan punyanya Pak Eka Cipta, bukan, tapi memang punya BUMN khusus perumahan ya. Nah, inilah adalah rumah susun karena apa? Kita sudah nggak punya tanah yang ke samping, punyanya ke atas ya, makanya dibangun rumah susun bertingkat ya. Teman-teman sekali-kali, kalau ada yang ini kan teman-teman udah semester 2 ya, sudah sebentar lagi akan melakukan penelitian gitu kan ya, bikin tesis dan sebagainya. Bisa itu rumah susun dijadikan salah satu alternatif untuk penelitian teman-teman ya. Kenapa rumah susun di Jakarta itu nggak ada yang menempati? Contohnya bisa saja kan, kenapa sih pembangunan rumah susun itu kok harganya mungkin bagi orang yang rumah susun itu dibangun untuk middle, untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Karena apa? Dicicil bayarnya ya, dicicil tiap bulan. Kalau apartemen paling murah, apartemen itu DP-nya mungkin sudah 50 juta ya. Kemudian cicilannya jangan-jangan udah 10 juta per bulan mungkin, rata-rata 2 atau 3 tahun. Jadi berapa itu investasi yang harus ditanamkan? Tapi pemerintah di sini mencoba membangun. Yuk kita lihat dasar hukumnya. Coba silakan, jangan Aisyah dibaca dasar hukumnya dari rumah susun sama perumahan dan kawasan permukiman. Undang-undang nomor berapa bisa dilihat? Silakan baca. Undang-undang nomor, iya, undang-undangnya udah lama. Ini mengenai dasarnya dulu, payungnya adalah tentang perumahan dan kawasan permukiman. Itu payung hukumnya. Tapi kita lebih spesifikkan lagi menjadi Undang-Undang Rumah Susun ya, nomor 20 tahun 2011. Ini adalah penyelenggaraan rumah susun. Jadi rumah susun ada jenisnya juga ternyata ya. Ada yang komersial, ada yang non komersial ya. Apa sih bedanya komersial dan non komersial? Silakan. Iya. Komersial itu gampangnya begini, dijualnya itu dengan menghitung laba rugi, namanya komersial. Ya, itu untuk penghasilan yang memang berpenghasilan tidak ya menengah ke atas lah ya, makanya disebutnya rumah susunnya apartemen ya. Kalau ini memang yang saya sampaikan di sini adalah rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan middle atau sedang ke bawah, karena cicilannya dicicil tiap bulan ya, lewat pemerintah, bayarnya dari gaji ya. Jadi ini adalah rumah susun jenis-jenisnya ya, ada rumah khusus, rumah khusus ya. Nah ini adalah pasal-pasal yang mengaturnya. Ada pasal 1, pasal 15, pasal 17, pasal 18. Teman-teman semua, karena teman-teman sudah semester 2, semester 3 nanti teman-teman sudah harus mengajukan proposal ya, proposal untuk tesis. Nah, harus dicantumkan pasal-pasalnya. Jika teman-teman akan mengangkat masalah rumah susun yang menjadi dasein itu adalah fakta hukum yang ada. Ternyata pembangunan rumah susun itu tidak sesuai dengan perencanaan ya. Perencanaan itu pasal 1, itu harus faktanya. Sebetulnya perencanaan seperti apa oleh pemerintah? Nah, itu adalah makanya kita akan melakukan
tesis itu penelitian. Kalau penelitian itu antara fakta yang terjadi di lapangan dengan fakta idealnya itu terjadi gap. Makanya dilakukan penelitian, ya. Jadi pasal-pasal inilah yang akan menjadi dasar bagaimana penyelenggaraan rumah susun. Nah, ini ada nih. Dapat dibangun dengan pemanfaatan BMN atau BMND, ya, berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf. Karena apa tadi? Sifatnya adalah sosial, ya. Jadi teman-teman harus bedakan, ya. Yang dalam pemikiran teman-teman selama ini, ya, semua lahir di Jakarta, ya. Ya. Pasti teman-teman melihat di daerah Simpruk atau ada yang rumahnya dekat Pulau Mas di sini? Banyak apartemen di sekitarnya itu, ya, bukan rumah susun, ya. Apartemen itu dibangun oleh swasta, ya, tadi ya saya sampaikan, ya, dibangun oleh swasta, dan siapapun yang mampu dia bisa sewa atau dia bisa beli. Tapi yang kita bicarakan adalah rusun untuk kaum menengah ke bawah, ya. Inilah bedanya. Memang tidak sebagus yang apartemen, ya teman-teman, ya. Kalau apartemen itu begitu masuk tipe studio, ya, sudah ada isinya lengkap, ada macam-macam lah, ya, cuma tinggal bagaimana kemampuan kita. Sekarang kita tadi di Jakarta, ya teman-teman, ya, kita pindah ke yang sedikit agak jauh wawasannya. Kemana? Ke IKN, ya. Yuk kita pindah ke IKN, ya, Ibu Kota Nusantara. Nah, ini, ya. Jadi karena Jakarta itu sudah penuh, sebentar lagi provinsi kita udah berubah, ya. Jakarta sudah bukan lagi DKI, daerah khusus ibu kota, tidak. Ya, ibu kotanya sudah pindah ke mana? IKN. Nah, ke Kalimantan, ya. Jadi kita punya tempat tinggal bukan lagi DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota, tidak, ya. Itu peraturannya sudah keluar, tapi nanti ibu kota kita pindah ke IKN. Teman-teman, di sana meskipun masih tanah lebar, tanah kosong, ya, tapi sudah ada konsepnya. Karena Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, ya, saat ini sudah mencanangkan tanggal 16 Agustus atau 17 Agustus ada kegiatan IKN. Inilah kesempatan kita, makanya saya sampaikan bahwa IKN merupakan salah satu prospektus buat profesi notaris. Kalau di Jakarta teman-teman sudah penuh tempatnya, ya. Kalau di Kalimantan ada kemungkinan kita bisa ambil. Jadi teman-teman ini nanti kan sudah semester 2, semester 3 mengajukan proposal tesis, semester 4 sebentar kok, semester 4 sudah maju ujian tesis, semester 4 langsung 24 bulan. Nah, ini bangunannya banyak sekali. Lalu bagaimana rusun di IKN? Nah, ini ada mengoptimalkan penggunaan energi dan meminimalisir pemborosan energi. Nah, ya, ini di IKN, ya. Kita juga pengen karena di Kalimantan itu wilayahnya masih bersih, ya, masih hijau, ya teman-teman semuanya, ya. Makanya saya sampaikan dia meningkatkan kesehatan. Kalau di Jakarta itu udah banyak polusi, rusun sudah panas, kalau nggak pakai AC-nya super dingin, ya, panas rusun itu, ya. Nah, di sana juga kita meningkatkan keamanan dan keselamatan gedung, ya. Rumah susun yang dibangun oleh pemerintah sudah mempertimbangkan ini semua. Ya, jadi kalau kita mau tinggal di Kalimantan nanti, kalau saya atau adik-adik semua ini calon-calon notaris ini tinggal di Kalimantan, ya mari kita sama-sama tinggalnya bukan lagi di tanah. Pemerintah menyiapkan rumah susun, ya, karena tadi huniannya sudah smart city, tanahnya juga masih hijau, ya, kemudian masih tidak banyak penduduk karena sudah dipertimbangkan, nggak boleh banyak-banyak, ya, sesuai dengan konsep cerdas dan smart tadi, ya, sehingga semuanya sudah green life. Rumah susun yang akan dibangun di Kalimantan adalah mengurangi kemacetan lalu lintas, ya, dan ini otomatis apa? Kesejahteraan akan meningkat. Ini adalah mengenai rumah susun, ya. Coba kita tayangkan video, ada video nih, ya. Kita tayangkan dulu.
video mengenai rumah susun ya. Nanti ini berikutnya kita review. Nah, sekarang kita lihat video rumah susun. Nah, ya. Ini adalah yang saya angkat di Singapura. Ini saya ambil dari YouTube ya, teman-teman ya. Ini namanya rumah susun di Singapura. Keren banget ya. Nah, keren banget ya. Oke, mengenai rumah susun di DKI Jakarta dan tadi ya IKN Ibu Kota Nusantara. Sekarang saya mau mencoba karena minggu depan sudah UAS ya. Saya mau mencoba mereview dulu nih yang pelajaran yang tadi saya berikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin apakah dari kandidat-kandidat notaris tunjuk tangan siapa yang kira-kira pengen sekali buka kantor di Kalimantan, Ibu Kota Nusantara. Ada nggak ya? Ya, teman-teman gini, menjadi notaris itu suatu profesi yang mulia. Ya, karena kenapa mulia? Kuliahnya 2 tahun, magang 2 tahun, udah gitu ujian lagi nih, ujian kode etik. Sekarang kita mau diskusi ya, saya berikan waktu kepada 2 penanya deh. Boleh saya duduk? Boleh. Sambil mencatat siapa yang mau nanya ya, siapa yang mau nanya. Kemudian sambil saya berikan tambahan nilai. Boleh siapa yang mau bertanya? 2 penanya boleh deh. Kita diskusi aja, diskusi ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Pertanyaan saya, mengapa banyak sekali program rumah susun khususnya di Jakarta yang dinilai tidak tepat sasaran? Terima kasih. Iya, itu pertanyaan yang cerdas. Makanya saya bilang penduduk Jakarta itu kan udah penuh, ya Mbak ya. Kota Jakarta adalah kota yang laris manis. Semuanya pengen tinggal di Jakarta, ya kan? Ya, semuanya nggak ada yang mau ke daerah. Semuanya habis lulus S2 notariat, bergelar MKN, SHMKN, semua pengen buka praktek di Jakarta. Betul? Betul. Menyiapkan nih, karena banyak penduduk datang dari daerah ke Jakarta, urbanisasi. Coba kita lihat kalau kita pulang kampung, bawa asisten nggak dari daerah? Entah tetangga kita, entah saudara kita, Bu, di kampung halaman ada yang mau kerja nggak di Jakarta? Pasti bawa pendatang kan? Ya kan? Pendatang itu mau tinggal di mana? Itu baru pendatang yang kerja sama kita. Belum seperti kita yang tadinya orang Cirebon, orang Jogja, ya, orang Surabaya, gitu kan ya. Kemudian kita dapat pekerjaan di Jakarta. Nah, pemerintah sebetulnya yang harus dipikirkan, selama ini kan pemerintah berpikir bahwa yuk saya bangun rumah susun di Ben Hill lah ya, contohnya ya di Ben Hill, Bendungan Hilir, rusun 1, rusun 2 dibangun, di sana ada 2. Tapi ternyata disalahgunakan, ya, bukan oleh orang-orang yang memang pendapatannya kurang, ternyata itu buat investasi. Yang kurang dari pemerintah apa sih sebetulnya? Pengawasannya. Tujuannya udah benar, membangun permukiman di perkotaan di wilayah padat huni di Bendungan Hilir ya, tapi ternyata setelah dicek dari adalah ya pengecekan gitu kan ya, apakah sudah terisi, ternyata disalahgunakan untuk orang-orang yang punya uang nabung, dia sewakan kembali ke orang lain, dia beli dia sewakan, kan berarti nggak tepat guna ya, salah ya. Berarti sebetulnya bukan konsepnya yang salah, tapi pengawasannya. Ya, apabila pemerintah sudah punya perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengawasannya dievaluasi, benar nggak sih bangun rumah susun di Ben Hill ini tepat sasaran untuk orang-orang pendatang yang tadi Pak Pur orang Jawa ya, ternyata yang punya Aisyah buat ngumpulin investasi pundi-pundinya, dia sewain lagi ke orang lain, ke temennya yang dari Solo umpamanya ya, pengen tinggal, aduh di Jakarta kos di mana ya, kalau di apartemen di rumah susun kan enak, ada prasarananya, cuma memang rame gitu. Jadi itu ya tidak tepat sasaran karena pemerintah pengawasannya kurang. Lain kali kita sampaikan ke pemerintah melalui Menteri PUPR, Pak, kalau bangun konsep perumnas, perumahan susun, minta survei dari masyarakat, dari mahasiswa,
dari akademisi Pak Pur ya, dari akademisi. Saya mau sosialisasi, saya mau bangun dong rumah susun di wilayah yang baru. Kalau di Jakarta udah penuh lah ya, contohnya ya, agak ke pinggir sedikit deh. Gitu. Cukup penjelasannya? Oke, itu good ya pertanyaannya. Ada yang lain lagi? Silakan tanya, satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya, bagaimana peran notaris PPAT dalam optimalisasi rumah susun? Nah, sekarang teman-teman ini kan nantinya akan menjadi, saya sambil duduk ya. Teman-teman ini kan semuanya akan menjadi notaris plus PPAT ya, boleh di Jakarta, tapi di Jakarta itu grade-nya sudah grade A ya. Sudah yang paling ranking tertinggi. Pertama pasti ambilnya dari jauh dulu ya. Nah, karena notaris PPAT adalah pejabat umum yang nanti akan membuat akta-akta, sehingga peran notaris PPAT itu adalah apa namanya? Dia sudah harus mengikuti peraturan dari Menteri PU ya, dan Perumahan Rakyat. Nah, oke. Teman-teman semuanya, mahasiswa calon notaris, ini adalah kuliah kita ke-15 yang terakhir. Ya. Minggu depan kita ujian akhir semester. Tugas teman-teman apa? Saya tidak memberikan tugas ya, karena teman-teman pasti udah pusing mau belajar, mau UAS kan gitu kan ya. Jadi permintaan saya pertemuan 15, teman-teman semua belajar mata kuliah, kan banyak mata kuliahnya. Dari tempat saya ada 15 sesi ya. Dipelajarin semua, nanti akan keluar 2 soal dari masing-masing sesi. Saya bikin soalnya ganjil genap beda, jangan nyontek, beda soalnya. Ganjil genap ya beda. Jadi teman-teman kalau yang di ending NIP-nya, NPM-nya 1 itu namanya ganjil ya. Lihat di ujungnya ya. 2023 bla 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 1 itu soalnya ganjil. 2023 bla 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 2 lihat soal B, soal genap. Saya hanya bisa membocorkan itu saja. Soalnya dari 15 sesi, masing-masing soal akan keluar 2. Jadi 2 kali 15, 30, saya bagi 2. Untuk ganjil sendiri dan genap sendiri. Masing-masing berbeda-beda. Itu adalah tugas teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya saya tidak memberikan PR, tapi teman-teman pelajari semua mata kuliah dari saya. Saya punya quotes ya buat teman-teman nih ya. Quotes-nya nih. Nothing is impossible. The word itself tells I am possible. Ya, semuanya itu serba mungkin. Jadi sekarang teman-teman semester 2 ya. Nikmatilah setiap perjalanan yang dihadapi karena perjalanan yang rumit dan menghasilkan sebuah cerita yang menarik. Teman-teman sekarang semester 2 ketemu dengan saya, dosen hukum agraria. Nanti semester 3 ketemu dengan dosen lain lagi. Semester 4 ketemu dengan dosen para pembimbing. Jadi ini hari ini pertemuan saya kuliah ke-15 teman-teman semuanya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, kita harus konsentrasi belajar buat UAS ya. Saya tutup mata kuliah hukum agraria ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.